Shalom teman-teman. Ya, kembali lagi di Kamu Tanya, Kami Jawab. Secara khusus karena kan minggu-minggu ini baru aja pengumuman kelulusan SMA ya. Kita emang kayak bintang tamu banyak ya. Iya, karena barusan lulus SMA jadi euforianya masih ada walaupun lulus secara online. Oke, Mario. Apa kabar? Baik, Mas Govinda. Kelihatan baik kok. Baik. Selama social distancing ngapain aja di rumah? Oh, banyak ya mesti ya. Masak, ngepel, workout ya. Banyak ya. Banyak. Itu antara BFB apa Mbak? Apa yang membuatmu akhirnya gitu ya memilih kuliah tetap di Semarang dan kenapa Undip gitu dari sekian univ yang ada di Semarang? Kenapa nggak swasta? Kenapa nggak swasta dan mungkin bisa jawab dulu kenapa di Semarang dan kenapa milih Undip? Gitu. Dan tamu kita yang kedua adalah Clarissa. Ini dari sekolah online nih sekolah. Sekolahnya itu ya cuman dari sekolahnya ngasih link YouTube ya udah kita nonton. Hah? Udah gitu tuh. Terus kita punya tamu yang terakhir yang akan kuliah di luar negeri yaitu Victor. Jason. Jason. Apa kabar? Baik. Habis wisuda juga? Kemarin Selasa. Oh, Puji lulus Tuhan, nggak? Puji Tuhan lulus. Lulus. Online juga? Iya. Alhamdulillah. Nasi lemak. Oke, ngomongin kenapa kamu memutuskan ke luar negeri dan apakah ke luar negerinya itu langsung ke Malaysia Pasti atau sempat bosan di rumah. bingung juga? Bosan di rumah. Kenapa kok ke luar negeri? Aku waktu kelas 2, waktu masuk SMA 1 tuh lagi zamannya SMA kelas 1, SMA 1 sekolah dia dong? SMA kelas 1. Oh, iya. Sudah, santai. Itu lagi zamannya jurusan aktuaria. Apa kuy? Oh iya, aktuaria yang baru buka di IPB itu kan, sempat booming. Apa jurusan apa itu? Kayak finance gitu lah. Ya, Finance tapi kayak lebih ke matematika. perairan gitu. Lebih ke matematika. Finance tuh pusing banget. Lanjut. Nah, aku mikir di Indonesia tuh kan masih dikit banget jumlahnya. Terus nggak semua orang juga bisa, soalnya ada, itu kayak dokter sistemnya. Jadi ada kuliahnya, habis itu harus ngambil profesionalnya, baru bisa praktek. Nah, peluang bagus itu, tak pikir. Terus mulai cari-cari di Indonesia kok nggak ada yang bagus. Maksudnya nggak ada yang beneran jurusan itu. Ada paling cuma di UI, terus di Prasmul itu namanya Business Mathematics. Tapi itu bukan kayak full aktuaria gitu. Terus cari-cari, ada yang bagus di Malaysia, BCSI itu. Yang kampus yang aku mau masuki. Itu kayak barusan naik daun juga universitasnya, barusan terkenal Di Malaysia. di Malaysia. Mesti masuk di Indonesia. Ya, saya tahu cuy. Oh, Jason. Bukannya sebelum waktu kamu mau ke Malaysia itu kan ada lagi tuh rencanamu yang selain apa? Mana Cina? Sebelum Malaysia mau ke Oh, Taiwan. Taiwan. Oh, made in Taiwan. Kuliah apa? Taiwan jadi ke Taiwan? Sama. Ada. Sana. Taiwan Apa? paling bisnis. Aduh, mesti mau bisnis. Saya di Ngapain Taiwan ya. ada Kenapa bisnis? dari bisnis ke aktuaria? Saudara-saudara tolong dijelaskan. Masya ampun, Di Masya ampun. Taiwan paling cuma yang penting bahasa. Oke. Intinya ke Taiwan tuh cuma lulus, bisa bahasa Mandarin, lulus habis itu cari barang biar bisa diimpor gitu, cari peluang lah pokoknya. Ya, literally bisnis ya. Ah, Kuwi mah rasa sekolah. Kuwi lu ngorono. Jaga wae. toko di Tinder aja ya. Nah, nyambi ke Taiwan kerja cuma buat ngono. nyari Ngapain apa namanya? kuliah? Buat nyari relasi toh. Yo, Nah, Relasi sama bahasa. iki mang oke, iki mang rodok. kenapa kamu akhirnya nggak jadi ke Taiwan dan milih yang Malaysia? Bahasanya Pusing pusing. itu mau. Oh iya, Ra iso bahasanya bahasane. pusing ya Taiwan. Nah. Emang kalau Taiwan pakai bahasa apa sih? Mandarin tapi yang tradisional. Hanse. Yang Hanse bener ya? Gimana tuh? Hanse piye? Yang ribet. Yang ribet. Emang kalau yang nggak ribet yang gimana? Ya ndak ada sih bahasa ribet kabeh. aku les Mandarin tuh udah 3 tahun. Nggak mudeng juga. Mudeng, Oh, iya. cuma ngomong dikit sama dengerin banyak. Oh. Tapi kalau langsung nulis gitu lah, pusing. Latihannya dengerin apa? Lagu Mandarin. Oh. Bener. Sampai Kayak berasa sampai blenger. kayak berasa auranya aura itu banget ya. Tonghua. China banget. ya. Tonghua. Oke, nah tadi udah ke Malaysia. Nah, sempat ada khawatirkah di Malaysia akan seperti apa? Atau kamu udah ada planning ke Malaysia tuh bakal ngapain aja selain kuliah atau akan kuliah doang? Kuliah tak sih paling.
Gak percaya. kuliah nyari relasi, nyari Apa teman aja? banyak. Gak percaya. Yang penting teman, Oh ya. biar banyak relasinya. Oke. Nah, apakah teman-temanmu yang lain juga kuliah di luar negeri atau di Indo? Pertamanya banyak banget yang di luar negeri. Oke. Cuma gara-gara corona ini jadi banding setir semua. Ke luar angkasa. Langsung ke yang swasta-swasta di Indonesia. Puji Tuhan masih kuliah loh. Tak pikir banding setir semua. Kenapa? Tapi banyak juga yang Di rumah gap year malah. Oh, Tahun iya. depan baru masuk. Iya kayak beberapa Oh, iya, mulai kan, tahun kayak tahun berapa ya? 2000 setelah tahunku itu berarti 2000 berapa? 2021. Enggak, aku masuk 2016. Jadi setelah 2012. setelah aku masuk tuh 2017 tuh banyak banget yang gap year gitu. Jadi kayak misalnya kalau di issues-nya di sekolah-sekolah misalnya kayak negeri gitu kalau dia nggak keterima di sekolah negeri juga, dia akan gap year gitu atau mungkin kalau di Nah, tahun dulu sekarang temanku gitu. karena mau masuk kepolisian kan gagal. Dia waktu akhirnya gagal masuk Undip. Enggak Dan, apa-apa, ya benar sih. bagus kan, apa Enggak apa perikanan apa kelautan, bagus kan. Habis itu tahun depan nyoba kepolisian lagi, keterima polisian. keterima. Iya kan? Sering Iya. kok temenku juga ada yang kayak Tapi gitu. tak pikir-pikir kenapa buang-buang uang ya? Dan buang waktu juga Ya, 1 tahun itu. cuy. Kan Nah. yo orang kaya mah bebas. Oke, Oke, lanjut. betul. Nah, sempat, teman-temanmu banyak yang gap year juga. Kenapa kamu nggak gap year atau kamu tetap milih kuliah? Maksudnya rak bokon kuliah. Ya siapa tahu milih gap year juga supaya bisa Ini di tidak kuliah. Taiwan supaya bahasa Chinese. Kalau bisa cepat lulus ya cepat lulus. Oh iya benar. Biar supaya cepat kerja ya. Yang penting gelarnya bukan yang penting lulus. Susah-susah ke sini. Malaysia yang penting lulus. Mending mau sing kuliah ning Semarang mlebu dino pertama, dino keloro balik nggo ijazah. Kenapa ndak ning Malaysia atau Shenzhen? Lah itu soalnya nggak ada jurusannya yang bagus. Kowe sih mau golek Upin Ipin, Esan Jarjit sih. Oke. Kowe nasi lemak. Selain karena jurusan itu baru gitu ya. Apa yang membuatmu jadi milih jurusan itu gitu? Kenapa aktuaria dan apa yang bikin kamu tuh pingin milih itu gitu? Kalau cuman basically bisnis kan kayak tadi ya manajemen atau misalnya kayak Kalarisa juga bisnis juga belajar gitu. Itu Itu jurusan di sangat gampang loh sebenarnya. Finance itu enggak gampang. Ya, Jujur. aku nggak bilang kan. Iya, enggak gampang. Belajarnya susah. Aku accounting paling enggak suka finance. Makanya aku shock dia mau belajar apa kok? Awasan. Itu kok. Nanti aku memprediksi nanti ini kalau beli ini tuh bagus ndak keuangannya. Kowe ki yakin Sen, kowe ki gampang loh Sen. Mari kita dengar. jurusanku tuh actuarial science and finance. Oke. Kowe ki cah IPS lho, kok science lho? Hah? Kowe kan cah IPS toh? Emang ini namanya nama. science, emang namanya science. Oh iya, akhirnya setelah IPA, IPS ya. Iya, kamu IPS ya. IPS. Ikatan pelajar santai. Santai banget. Beda. Jangan samakan. Enggak, dia IPS, Ikatan Pelajar Santai dan Sukses. Ketambahin. Oke, terus. Terus ya itu di Indonesia tuh dikit banget. Jumlahnya tuh nggak sampai 2000 lah terakhir riset. Terus kebutuhan setiap perusahaan tuh banyak banget. Kayak perusahaan di Indonesia tuh masih banyak yang jasa aktuarianya tuh digantiin sama jasa-jasa yang lain gitu. Kayak gadungan lah itu istilahnya. Nah di masa depan tuh pasti butuh yang bener profesional. Yang ada lisensinya ya. Terus kalau aktuaria itu gajinya pasti. Soalnya misalnya lulus tuh ada gaji itunya, misalnya standarnya segini. Terus aku ambil profesional, naik lagi gajinya. Terus ada tingkatannya, ada 10 tingkat. Nah aku bisa naik lagi sampai paling top gitu, paling atas. Oke. Sangat Ngeri. planning sekali ya. Ngeri. Jadi 3 teman kita ini Sampai gaji wisan. sangat memplanningkan masa depan gitu. Nah, aku nih ada pertanyaan yang sepele, tapi mungkin mereka semua tidak mau mikir. Oke, buat semua ya. Yes, nah, aku satu hal nih. Tanya. Kalian sudah mempersiapkan jika kalian nanti semasa kalian kuliah mengambil jurusan itu, kalian mungkin merasa bosen, kalian mungkin merasa susah, ya mungkin karena lingkungan kampus atau lingkungan kota, lingkungan negara, atau lingkungan kamu tempat kamu belajar, pelajaran, mungkin nilai nanti tidak memuaskan. Apakah kalian tetap buat nama nih, yes, ya lanjut, aku sudah ambil ini ataukah telepon mah, kita enggak berhasil mah, kita enggak bisa pindah jurusan atau pulang ke rumah ke Semarang boleh enggak ya malah, coba gimana? Nah, siapa ya? Ini dulu dibalik nih. Kalau aku ya sebisa mungkin dilakuin lah. Saya kan nggak mungkin juga buang duit banyak. Walaupun nanti finalnya
hasilnya misalnya gini, kalau di Indonesia kan IPK misalnya terima kerja kan sekarang standarnya 3 lah minimal 3, sekarang minimal 3. Ternyata kalau kamu lulusan dari sana kan, kalau kamu lulusan setauku lulusan dari luar negeri itu kerja di Indonesia susah. Karena beda, mungkin literatur ya, kurikulum atau literatur ya standarnya kan beda. Jadi kamu enggak mau kan, ya enggak tahu kerjanya jurusan. Apakah nanti bisa diterima di Indonesia apa enggak? Berarti kamu enggak mau kan setidaknya kan kamu harus nyari kerja di sana, ya kan? Paling enggak lah. Misal pun enggak mencukupin, ya kamu tak selesaiin kok. Misalnya di bawah standar gimana? Apakah kamu tetap ya pokoknya yang penting selesai. Tapi kan berarti kalau kamu cuma sampai cepat, oh yang penting aku lulus. Berarti kan, tapi kamu lulus dengan catatan, ya kamu lulus ya aku cuma sekedar lulus. Tapi buat melangkah ke depannya itu kan belum tentu bisa. Lah itu piye kalau kayak gitu. Kalau aku kan sebenarnya dari pertama kali masuk SMA itu, aktuaria. Yang mata pelajaran yang paling dilihat itu kan matematika. Lalu dari pertama aku langsung gas matematika itu. Nggak pernah di rapot tuh, nggak pernah di bawah 8-9. Oh berarti emang udah mempersiapkan SD? Dari awal, siap. Jadi setidaknya tahu sedikit-sedikit lah gambarannya apa yang harus dikuati lah bahasanya Semarangan ya. Berarti tetap selesaikan? Selesaikan, terus ya masa udah buang duit banyak juga tau. Biasanya kan masa buang-buang tau. Oh keren, dengerin. Terus puji Tuhan juga dapat beasiswa. Oh beasiswa? Beasiswa juga. Oh ternyata diem beasiswa loh. Itu dari sana nih, apa? sekolah. Dari sana. Dari kampus ya Univnya. Karena nilaimu mencukupi. Nilai. Oh, keren loh. Tak nyongko loh. Itu beasiswa. Iya, ikatan pelajar santai dan sukses. Oke, lanjut. Dah lagi Sen. Tambahin apa itu? Ada. Apa? Nah, kalau aku misalnya di Malaysia tuh kan nggak langsung aku pulang ke Indonesia. Ya, yang tetap ke sana. Aku pengen di sana tuh nyari pengalaman sih. Aku kerja sama perusahaan asing. Ya, berarti sana sih kan. Sampai aku udah teruji lah. Terus pengalaman paling penting loh. Terus sampai profesional aku tuh sudah lumayan lah. Katanya aku balik ke Indonesia tuh bukan kerja jadi aktuaria lagi. Ya, tapi saya udah punya pengalaman. Enggak ada, aku jadi itu. Apa sih namanya? Jadi apa? Bukan apa namanya? Konsultan. Oh, angel banget ya. Jadi konsultan. Jadi kan dia buat sendiri, mendirikan konsultan diri di sini gitu kan. Jadi individu lah. Oh iya, menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Wes. Oke. Oh, dengerin berbobot. Lanjut. Berbobot loh, santen loh. Aku kan beasiswanya juga harus IPK minimal 3,0. Jadi aku mau nggak mau. Iya, beasiswa gitu ya mesti. Kalau misalnya nggak nyampe, beasiswanya cabut, harus bayar sendiri. Bayar sendiri, bayar. Ya udah mau nggak mau harus sampai selesai dan itu selesai pun harus 4 tahun atau kurang. Nggak boleh molor. Tugov. Ini yang beasiswa. Yang beasiswa. Ayo, yang beasiswa. Tadi apa ya pertanyaan? Coba Sen, tolong dibantu temannya. Oh iya. Oh, langsung. Oh iya. Ayo, Mar. Ya, jadi tetap harus selesaiin dong. Ya tadi, ketika kita udah masuk ke sana, kalau kita cuma gengsi sama temen, misalkan di kedokteran gitu, waduh. Keren, terus keren, harus ngapalin beribu-ribu bahasa yang aneh itu. Nah, aku baru tahu loh, dokteran belajar bahasa aneh itu dari kamu. Oh, tapi kan bahasa apa meneh gitu. Wah, mungkin kadang-kadang sampai otak mau meledak gitu ya. Itu mungkin yang bikin nggak kuat di situ. Nah, kalau kita dasarnya aja nggak kuat, waktu masuk situ motivasinya apa gitu, kok nggak kuat tengah-tengah itu bahaya, nanti bisa kehilangan apa yang dulu, kenapa kok masuk di situ, kenapa kok jebur di situ. Nah kalau teles kok, jangan jebur kan teles sih. Iya. Plong. Makanya jadi jangan jadikan panggilan itu jangan dijadikan suatu ketika masuk nanti panggilan ini, tapi panggilan itu yang menjadikan kita masuk ke fakultas itu. Oh, panggilan.
Oke. Calling. Oke Mario, Sensen dan Clarissa. Yes. Nah, berarti cukup menarik gitu ya Abang, karena mereka bertiga tidak asal milih Iya. juga. Jadi cerita mereka benar-benar melihat kondisi juga tadi yang Sensen sama Mario juga, Clarissa juga nyebutin gitu. Betul. Kebutuhan di Indonesia juga terkait hal itu tuh masih Memikirkan. jadi nggak cuman buat diri ambil, mereka betul. gitu ya. Mungkin tadi juga buat teman-teman yang kemarin belum lihat Youth, Lihat dilihat dulu. Nah, Kak Dwi Linknya juga sini, sempat sini. bahas kan kalau nggak cuman sekedar ngomongin uang doang gitu, tapi yes. bagaimana kita bisa benar-benar memberikan dampak gitu buat Negara. lingkungan Kita. gitu kan. Nah, oke. Nah, sebagai apa ya? Mungkin ini bisa jadi kalimat encouragement gitu ya buat penguatan adik-adik di Yes. bawah kalian yang Betul. akan naik kelas 12 secara corona juga gitu. Tidak sekolah tapi mereka akan Enak naik banget, kelas 12. Terima kasih. Bolos terus ngenting-ngenting. Ya kan, apalagi bulan apa tuh? Bulan Juni ini kayaknya udah rapotan atau UAS gitu. UASnya aku juga nggak tahu kan seperti Orang apa. uas yo. Orang uas. Ya kan? Turun ini uas. Nah, atau Uas. ya kan. Hmm. Jangan didengar teman-teman, itu tadi Q&A-nya nggak termasuk ya. Jangan ya. Maafkan Sensen. Iya. Gunakan akal kita sebaik-baiknya. Oh iya Ya, betul. Semua pasti di jalannya. Iya. Terima kasih Sansa. Oke. Nah, mungkin bisa kasih kalimat gitu ya, kalimat yang menguatkan teman-teman. Mungkin mereka lagi bingung juga milih jurusan apa, terus mungkin juga mereka kan ada juga yang sebenarnya mereka nggak mau ke jurusan itu tapi disuruh buat Ya. orang tuanya Nah, kayak paling utama bener kamu Gov. Soalnya aku lihat dengar dari Mario, Clarissa, Sensen. Hebatnya dari 3 orang nih sama sekali tidak bilang intervensi dari ya karena mamahku pingin, papahku pingin, ya. atau karena kepinginnya ya pokoknya tidak ada intervensi dari orang tua, itulah intinya. Emang mereka milih itu karena ya mereka mau, mereka tahu ada lihat peluang, mereka pilih itu sesuai ya tadi Mario bilang passion mulai panggilan itu tadi. Nah mungkin ada di antara adik di kelas gitu ya yang saat ini mau naik kelas 12 tuh bingung mau ngambil jurusan apa atau Caranya. mungkin dia suka sesuatu tapi orang tuanya nggak suka atau nggak setuju. Intinya mereka sedang bingung ingin kuliah di mana dan ambil jurusan apa gitu. Mungkin kalian bertiga bisa ngasih statement atau kalimat encouragement yang bisa menguatkan mereka untuk yakin gitu. Dimulai dari Gimana Clarissa caranya? dulu deh, the Maksudnya girls. Gimana caranya? Maksudnya bener-bener mereka nanti bisa, oh aku mau ambil jurusan ini, aku mau kuliah ini. Jangan, mau kuliah mana? Nggak tahu lah ya, Yeah. nanti lah ya. Nah, itu caranya Pito, dari kalian masing-masing bisa menentukan aku mau kuliah Apalagi caranya Sensen ini. dan Nah. Clarissa yang luar kota dan luar negeri, gimana caranya meyakinkan orang tua bahwa you can be fine selama di sana gitu. Awalnya aku kan udah ngeliat dulu jurusan apa aja. Aku udah nemu 3. Yang pertama itu desain produk sendiri, desain interior sama psikologi. Kemudian aku lihat lagi mana yang lebih buat aku nyaman nanti kalau kerja gitu kan. Jadi setelah lihat-lihat kedepannya tuh aku paling suka ternyata di desain produk. Jadi ya aku yakin ini tuh yang bisa bawa aku ke impianku gitu loh. Terus kalau orang tua ya kalian juga harus buktiin. Kalau kayak aku kan, kalau aku kan luar kota, jadi aku sering di rumah sendirian. Dan itu pun kadang sampai sehari 2 hari, jadi kayak bener-bener aku harus bisa mandiri gimana. Itu buat nunjukin ke orang tua kalau oh ya nih anak bisa nantilah kalau keluar kota. Ya kira-kira gitu. Oke, itu ya berarti harus memang yakin dulu sama yang jurusan yang mau dipilih apa Iya. dan bisa Dari membuktikan diri sendiri kepada orang tua juga bahwa kalau misalnya di luar kota tuh bisa struggle. Itu waktu kamu mau keluar kota, orang tua langsung setuju atau jangan Semarang aja? Aku setuju aja sih. Langsung setuju. Oh, Karena mungkin kan emang kamu suruh keluar. ya mungkin mungkin ya. Atau Fun fact itu tiap hari aku kayak kamu kapan tuh ke Jogja? Oh. Kayak Kamu selama ini ganggu papa-mama pacaran aja. Oh, kamu sudah karena kamu. ya mungkin gitu. oke. Sensen? Tadi apa yang kira-kira
Apa sih? kalimat itu yang bisa menguatkan teman-teman gitu. Gimana kalau sekarang lagi bingung milih jurusan, gimana bisa yakin. Terus kalau misalnya orang tuanya nggak setuju atas yang dia pilih itu ada. Dulu aku ya gitu sebenarnya. Aku nggak masih ambigu lah mau apa. Aku dulu kelas 1 tuh pertama aktuaria. Terus tuh pengen hukum juga. Pengen bisnis. Tiga-tiganya itu ada alasan tersendiri. Oke. Kalau apa namanya? Bisnis santai. Santai, nikmati hidup. Nyari teman banyak. Ini faktanya berdasarkan apa sih ini? Terus ya kuliah cuma nyari teman terus nanti jadi teman bisnis lah. Yes, ya. Terus hukum pengennya masuk negeri. Oke. Cuma mikir-mikir lagi hukum Indonesia bukan ngece tapi kan ya semua orang tahu toh. Ah nggak tahu aku apa tuh. Ya, Hukum begitulah. Indonesia apa sih? Oh iya iya. Ya apa namanya susah lah hukum Indonesia. Terus aktuaria kan ya nggak gampang. Terus yaudah pas itu semua dikejar saya dulu. Terus nanti kalau tiga-tiganya dapat kan tinggal milih. Mau yang apa ya? Kalau apa namanya? Dapat tiga-tiganya ada, tinggal milih kan enak. Santai-santai, tinggal milih mau nonton yang mana, tinggal gas gitu. Oke. Terus kalau yang masalah sama orang tua nggak boleh, ya jalanin dulu aja yang disuruh. Misalnya suruh bisnis, bisnis itu. Nyari duit sendiri, selesai bisnis, kerja bentar, kuliah sendiri. Oke. Jadi kamu mau kuliah lagi ya setelah kerja ya? Mungkin. Teorinya gitu. Oh iya. Nah kalau enggak dapat duit dari mana? Oh iya betul. Oke. Mind blowing ya dari Clarissa dan Sansan. Sekarang Mario. Oke. Buat teman-teman yang mungkin sekarang kelas 10 naik kelas 11, 11 naik kelas 12, semangat buat apa ya? Buat kelas 12-nya mungkin Naik levelnya. Iya. Banyak pergumulan yang mungkin akan dihadapi oleh teman-teman. Banyak tantangan yang mungkin akan dihadapi teman-teman, masalah gengsi, masalah orang tua mungkin. But doakan benar-benar itu biar apa ya? Temukanlah apa panggilan. Sebenarnya Tuhan taruh kamu di Indonesia tuh buat apa sih kamu? Terus panggilan hidupmu tuh di Indonesia buat apa? Buat lingkunganmu, buat bangsamu, buat kotamu gitu. Yang kedua kalau masalah orang tua, kita bisa komunikasikan tuh sama orang tua mungkin. Mungkin kita pengen nih di jurusan A, tapi orang tua pengen di fakultas B atau di jurusan B gitu. Ya kita komunikasikan ke orang tua, pasti orang tua bisa dengar kok mau kita, mungkin kita bisa riset dulu ya, riset dari berbagai sudut pandang. Riset misalkan, oh Pak ternyata kalau kuliah di jurusan A, ternyata begini, terus di jurusan B begini gitu. Nah teman-teman bisa komunikasikan itu ke orang tua. Cara komunikasinya juga harus tepat gitu teman-teman, jangan komunikasi, Pak aku pengennya pokoknya di sini. Oh ya orang tua juga emosi lah pasti nanti. Nah teman-teman bisa komunikasikan itu ke orang tua secara baik-baik. Gitu teman-teman. Jelaskan lah ya, itu komunikasi. Mungkin nunggu momen yang baik sambil makan mie ayam mungkin, betul. sambil makan kue tiaw. Tapi jangan pas mabuk. Hei, Jangan. ya, itu kan juga yang mabuk Itu kan dong. bisa. Emang ada adik-adik yang mabuk? Tidak. Beda-beda ranah ya. jangan. Oke. Nah, kalau tadi udah lihat dari teman-teman gitu ternyata tidak mudah juga gitu merencanakan masa depan gitu ya. Banyak pertimbangannya, banyak yang perlu dipikirkan Iya. juga, nggak sekedar apa ya, ya kuliah tinggal kuliah Kuliah. atau nggak sekedar oh aku maunya pilihan jurusan ini karena terkenal gitu ya. Kalau tadi dengar dari teman-teman juga bahwa milih jurusan tuh ya kamu Nggak mudah. tahu passionmu Iya, apa, betul. kesukaanmu apa, terus tahu lingkungan sekitar butuhnya apa, sehingga kamu tidak asal milih jurusan yang nantinya membuatmu sendiri tuh nggak betah di jurusan itu. Oke, itu sih di Q&A kali ini. Ada mau ditambahin apa? Kalau dari aku sih cuman ya aku dengar dari hari ini cukup ya membuka Mind blowing, ya. mind blowing lah. Jadi anak-anak zaman sekarang yang mungkin di era milenial ini mereka bisa namanya milih lah tujuan hidup mereka. Berarti bilang kan di sini udah mereka tuh udah mikirkan tujuan hidup mereka ke depan mau apa, bukan sekedar cuman ikut teman atau
mungkin wah karena papaku ini, mamaku ini, jadi aku harus misalnya papa dokter, mama dokter, aku harus dokter apa ya ikut Polisi. jadi menurunkan garis profesi, jadi jangan sampai hilang. Oh kan tradisi ya, kan enggak gitu. Cuman dari 3 ini aku belajar ya beda sekali dengan aku, karena aku lihat dari mereka sudah punya, mereka Mario tanya doa, dibawa doa, tanya Tuhan, Clarissa, Sen, mereka lihat-lihat riset, maksudnya kira-kira apa yang aku suka, dan puji Tuhan mereka dapat beasiswa, jadi mereka mengambil jurusan, mereka sudah ambil jurusan itu, mereka sudah ambil apa yang mereka pilih itu dengan bertanggung jawab. Mau enggak mau kan mereka dari bilang beasiswa tuh harus lulus, enggak boleh lebih dari 4 tahun, kalau bisa kurang. Kalau bisa setahun lulus, ya enggak juga sih. Satu dong. Ini tadi Mario belum meletus itu tadi itu. Nah, tapi juga kayak Sansan bilang, aku mau di Malaysia dulu cari ilmu, cari pengalaman, nanti baru ke Indonesia mau jadi konsultan. Dan itu pun aku lihat ya itu suatu pemikiran yang mungkin yang harus kalian teman-teman kalian harus lihatlah, maksudnya dari 3 orang teman kalian ini kalian berarti bisa kan, maksudnya dalam arti hal-hal sepele saja untuk tujuan hidup mereka sudah tahu ke depan mau apa. Jadi yang harus kita pelajari ya di generasi manapun sebenarnya memilih tujuan hidup itu bukan berdasarkan kalian tinggal di generasi apa, tapi memang tinggal kalian mau enggak di dalam diri kalian tuh kalian tujuan hidup kalian tuh mau jelas atau tidak, atau cuman istilahnya mengalir tuh sebenarnya bagus sih, cuman kalau mengalirnya di air yang tenang, yang jernih itu bagus. Kalau mengalirnya di selokan, di got itu enggak bagus sih. Ya, Siapa tahu selokannya jernih. Oh iya betul, tapi enggak sih. Ada tikusnya enggak. Cuman kalau aku juga sedikit amazing sama 3 orang ini. Aku sangat ingat sekali waktu aku mau kuliah. Ya beda sih. Jadi aku kuliah berdasarkan kepinginan orang tua. Jadi aku sebenarnya mau kuliah apa? Ya dulu karena aku kuliah di Semarang di Unika, unik karena saya unik jadi saya masuk Unika. Ya karena aku milih waktu dulu orang tua aku lebih ke ngarahin aku ke pajak. Mereka bilang, karena konsultan pajak itu pada kaya-kaya. Ya, yang siapa itu yang kepegang itu? Gayus. Oh ya, Gayus Tambunan itu kaya, tapi korupsi. Enggak jadi. Ya cuman di sekolah di Indonesia itu pajak cuman maksimal D3. Jadi enggak S1. Lah karena adanya D3 dan sekarang kalau kuliah D3 terus nanti kamu keluar lanjut S1 tuh butuh tambah 4 tahun lagi. Jadi kamu belajar 7 tahun cuma dapat gelar S1. Jadi kalian udah buang-buang uang tadi, buang-buang umur. Terus tapi akhirnya dibilangi, "Dah, accounting aja lah, ambil accounting." Dan menjalaninya pun, kenapa tadi aku tanya, semisal di tengah jalan kalian mengalami kendala, kalian mengalami namanya stuck, namanya aku ndak sanggup, aku ndak isan karena IPK aku jelek. Aku ndak mau maluin orang tuaku. Ya tapi tadi Maria bilang, ya wis kadung nyemplung. Wis kadung teles, mosok wis nyemplung cuman teles sampai katok, dorak terus ya cemplungi sisan. Jadi aku percaya sama kata tadi, kalau emang kita menjalani itu dengan senang hati, emang kita menjalani suatu hidup kita tuh enggak selamanya mulus, pasti ya ada kendala lah. Dan itu puji Tuhan, aku waktu mau skripsi aku cuma bilang sama Tuhan, kalau misalnya aku skripsi, waktu mau skripsi semester akhir tuh puji Tuhan IPK aku enggak ada 3. Beneran enggak ada 3. Padahal aku nak lihat lowongan pekerjaan harus kayaknya itu kalau aku sekarang IPK diselepet diterima minimal IPK 325, 3 lah, standarnya 3 lah. Di tahunku 275 masih ada. 275 itu sudah mau terima perusahaan. Cuman aku lulus setelah itu mesti mantoknya 3. Misalnya kalau perusahaan besar misalnya 325. Dan namanya ya Tuhan, iki aku gak mungkin loh. Lulus kuliah akuntansi, lulus IPK-nya di bawah 3. Waduh. Ibarat ya emang sih, maksudnya basic keluargaku bukan ya beda sama yang Govinda kan keluarganya kan studi oriented banget. Sedangkan kalau di keluargaku kedua orang tua aku bisa nyekolahin aku sampai lulus sarjana itu sudah buat mereka itu sudah bangga sekali, karena mereka pun ya cuma basicnya SMA, lulusan SMA bisa nyekolahin anaknya sampai sarjana itu sudah, aku bisa nguliahkan anakku sampai sarjana. Jadi aku waktu itu sempat mikir,
apa pindah jurusan. Cuman aku pindah jurusan, kok golek kanca meneh. Kok ya ekonomi akuntansi pindah kemana? Ini mesti kan manajemen toh. Lah kok malah medun manajemen, kok Ekonomi malah Islam? medun strata. Siapa tahu. Enggak ada. Syariah mau ada nih. Manajemen syariah. Perbankan syariah. Nah, tuan apa mikir-mikir? Yaudahlah, tak lanjutin. Ya tapi itu tadi aku belajar segala sesuatu kita kerjain dengan sungguh-sungguh, dengan ya pokoknya kita tujuannya kita lulus, kita nyenengin orang tua. Waktu semester akhir mau semester 6. Semester 6 mau ke semester 7 itu konsentrasi mata kuliah. Konsentrasi mata kuliah aku sempat bingung. Saya kuliah apa ya? Wes ngambil sing gampang. Waktu itu ada sistem. Wah, sistem indah sekali. Kuliah datang cuman ambil mbak buku, ditaruh, buku ditutup, duduk dengar dosen. Sejam, tidak ada sejam, pulang. Ya, puji Tuhan. 4 mata kuliah A semua. Dan itu namanya pertolongan Tuhan. Ya enggak sih, cuman ya emang kuliah jadi di antara konsentrasi itu kuliah konsentrasi paling ringan itu emang sistem. Dan tapi bukan karena ya emang caranya paling mudah sih. Soalnya ngapain kita harus cari susah? Wong sama-sama lulusannya sebenarnya waktu dulu kan lulusannya mau akuntansi manajemen, lulusannya ya SE, sarjana ekonomi. Enggak ada bedanya. Tapi sekarang kan manajemen ya tahu, oh kamu SM, sarjana manajemen, oh akuntansi SAK. Jadi kan sekarang orang menghargai nama sarjanamu di belakang. Jadi nah aku lihat ya puji Tuhan aku lulus, aku mau mulai skripsi dan dijawab ya IPK aku ada 3 mepet lah. 3 sekian tapi enggak sampai 3,6 ternyata. Iya enggak, 3,0. Belakangnya 4. Iya. Jadi itu sangat-sangat mepet sekali. Dan waktu itu selesai skripsi lulus. Setelah lulus, ya aku lihat nilai skripsiku ya sebenarnya ya puji Tuhan tidak merubah banyak sih. Tetap 3. Ya cuman aku di sini aku cuman pengen sharing. Setiap kalian memang mau ambil keputusan buat namanya tujuan hidup kalian, ya aku coba dengar dari tiga teman-teman ini, mereka tetap satu jawaban, ya harus diselesaikan, harus ya kita sudah mulai, ya kita harus nyelesain, enggak mungkin toh kita mulai, ya mungkin ada waktu nanti atau waktu berjalannya emang Tuhan punya rencana lain atau apa ya kita harus mau ikut, masa mau kamu kesini aja, Tuhan pengen sini, enggak aku tetap belok sini, ya wes lama-kelamaan kamu bilang ya terus aja belok terus. Jadi tetap nanti ditemuin ke titik itu, tapi kalian harus melewati jalan kalian dan lebih putar-putar, oke? Jadi ya aku tetap kalian ya tetap bertanggung jawab lah, jadi buat teman-teman semua tujuan hidup kalian itu ada di tangan kalian sendiri, jadi mau milih seperti apa ke depan, ya itu dipilih kalian sendiri, bukan karena kepinginannya temen atau orang tua, ya enggak lah. Jadi tujuan hidup kalian tentuin sendiri, kalian mulai sendiri, kalian selesaiin sendiri. Oke? Sip. Oke, nah terakhir banget aku minta ke teman ini kasih satu kalimat, kalimat apapun, satu kalimat yang menggambarkan tentang masa depan atau studi lanjut gitu. Future. Satu kalimat jangan banyak-banyak ya. Yuk cus, Mario. Oke, buat teman-teman, Satu kalimat. Oh, buat teman-teman. Yuk, bener tau yuk. Dihitung juga, tapi dihitung juga. jadi carilah panggilanmu untuk menentukan di mana kamu harus berkuliah, di mana kamu harus memilih fakultas, di mana kamu harus memilih prodi, di mana kamu harus memilih nanti di kota mana gitu. Jadi lihatlah sekelilingmu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan buat Indonesia, buat negeri kita. Oke, terima kasih Mario. Next, Clarissa. Kalau aku tahu dulu dirimu tuh maunya apa, kemudian kamu lihat ke sekelilingmu mana yang bisa mendukung kamu, kemudian ya jalani itu. Dan kalau kamu dan jalani, jangan balik lagi lah. Pokoknya harus jalani sampai selesai. Oke, the last one, Sensen. Sekalimat lo ya. Kalau aku Enggak tahu. Oke, kalau ada hambatan ya dijalani aja. Pasti semua tuh ada jalannya. Misalnya nggak bisa ngerjain ulangan, pasti ada caranya. Entah apalah. Ngepek mau. Terus misalnya skripsi, Bercanda ya teman-teman. skripsi kalau ada semua pasti ada caranya. Pasti ada calo. Semua tuh pasti ada caranya. Jadi Malah Teman-teman pesan ini tidak sponsor. encourage jangan mudah menyerah. Jadi cari alternatif lah. Misalnya nggak bisa ya, gimana caranya biar bisa? Ya.
Sebenarnya cuman intinya jangan udah menyerah. Ya itu sebenarnya maksudnya itu teman-teman, maaf ya. Nopo dadak ono Oke. ngepek, ono calo Udah. bareng. San. Ya pokoknya kalau ada hambatan dilewati aja. Oh ya, oke. Jadi intinya kalau ada hambatan Numpang lewat. dilewati, jangan menyerah. Itu ya. Tadi yang lain-lainnya itu jangan didengarkan teman-teman. Pesan dari Fosta ya. Oke. Oke, terima Pesannya kasih semoga. buat Terima kasih Mario, Mario, buat Clarissa, dan San semangat Victor. buat Victor. perjalanan nextnya di universitas. Ada satu pertanyaan nih sebenarnya aku. Oh ya, Apa? boleh. Dulu dengar-dengar kok Danang tuh UN-nya dapat nilai bagus ya. Oh iya, betul. Bagus. Berkat usaha. Usaha bersama. Oke, itu. Gimana tipsnya? Ada. Tipsnya bagaimana? Ya guys. Ada. Ya. Itu nanti kita banyak- bahas di sesi Kita berikutnya. banyak kumpul dengan teman-teman. Oke. Ya nanti kalau yang mau tinggal di like aja. Hey, oke, Tadi terima buatin. kasih ya. Terima kasih buat 3 orang yang sudah mau membagikan Yes. perjalanannya untuk bisa Siap. dapat universitas sekarang. Dan terima kasih juga buat teman-teman, semoga di Q&A tema ini teman-teman juga Bermanfaat. bisa menolong Mengambil teman-teman dan sesuatu. juga teman-teman bisa kalau mau tanya-tanya lebih tentang jurusan tadi silakan nanya ke orangnya langsung aja. Bisa kok. Kontak di bawah ini. Ya. Tolong ya editor. Kasih kontak. Waduh. Oke, terima kasih. Jadi aku Govinda dan Saya Danang. kami berdua pamit. Undur diri. Dah. Dadah. See you. Saya Jen. Dah.